Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Pastilah setiap manusia memiliki seorang sahabat, dan tentulah ia akan merasa ada sesuatu yang hampa, ada kekosongan di dalam hatinya ketika ditinggalkan oleh seorang sahabat yang beralih pada kehidupan yang lain. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu menjanjikan seorang penghibur yang mendampingi kita di dalam persiarahan. Jadi janganlah kita menjadi kecewa, karena Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita menurut rancangannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau senantiasa memperbarui hidup kami berkat kehadiran Roh Kudus. Semoga dengan menjadi putra-putrimu, kami boleh mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan putramu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada permenungan minggu-minggu ini berbicara mengenai nilai dari persahabatan atau pertemanan. Tetapi sangat menarik untuk kita renungkan dan kita refleksikan di dalam Kisah Rasul pada hari ini, di mana Paulus dan Silas ditolak, dibenci, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Saat mereka di penjara, mereka memuji Allah, berdoa, dan seketika juga saat itu terjadi gempa yang begitu dahsyat. Sebagai seorang pribadi, pastilah ketika melihat pintu penjara yang terbuka, pasungan yang terbuka, pasti akan lari. Tetapi berbeda dengan Paulus dan Silas, ia memiliki semangat persahabatan yang begitu hebat. Ia memikirkan penjaga itu, bahkan menjadikan penjaga itu sebagai seorang sahabat. Ia meletakkan diri atau menghadirkan sebagai pribadi yang menolong dia, yang mencegah dia untuk melakukan bunuh diri. Paulus dan Silas mengatakan, "Jangan takut, kami tidak lari, kami tetap ada di sini." Kesaksian hidup yang dihadirkan oleh Paulus dan Silas mengubah hati penjaga penjara itu, dan akhirnya mereka menyadari sapaan Tuhan sebagai seorang sahabat bagi para penjaga penjara. Seorang sahabat menunjukkan jalan kebenaran. Seorang sahabat tidak membiarkan temannya, saudaranya mengakhiri hidup hanya karena sebuah kekecewaan, hanya karena sebuah tanggung jawab yang gagal. Tetapi seorang sahabat menunjukkan kesalahannya, menunjukkan bagaimana dia harus mengatasi untuk bangkit kembali dari persoalan hidupnya. Kalau kita hanya sekedar teman, mungkin ada uang, dia teman saya, nggak ada uang, dia kubuang. Tetapi kita diajak untuk memberikan atau menghidupi nilai-nilai persahabatan sebagai orang beriman. Kita adalah satu di dalam iman, maka mestinya kita selalu mendukung, selalu menunjukkan mana yang baik di mata Tuhan. Di dalam Injil hari ini berbicara mengenai sebuah perpisahan. Tentu ditinggalkan atau berpisah dengan orang yang kita cintai, orang yang selalu menjadi idola kita, orang yang selalu
membuat kita pun ikut dipuji dan dipuja oleh orang banyak, tentu membuat kita merasa ada sesuatu yang hampa, kosong di dalam hati kita. Tetapi hari ini Yesus dengan tegas, Yesus tidak meninggalkan kita, bahkan mengutus roh penghibur. Itulah yang ia janjikan kepada para murid dan kita para pengikutnya. Jelas dikatakan di sana, sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu, sebab hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Terkadang ketika kita terlalu mengidolakan seseorang, terkadang ketika kita terlalu membanggakan pribadi tertentu, akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak berkembang. Karena kita selalu berada di bawah bayang-bayang ketenaran orang yang kita idolakan, orang yang kita banggakan. Padahal menjadi pengikut Kristus itu mestinya taat kepada Allah, taat kepada Dia sang pemilik kehidupan, bukan taat kepada manusia yang kita idolakan. Kita diajak untuk mewartakan sukacita. Dengan apa? Dengan hadir sebagai pribadi yang inspiratif, menggunakan segala kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengutus roh penghibur supaya para murid pun berkembang, bertumbuh di dalam imannya dan berbuah. Tuhan pun mengendaki demikian. Mungkin Tuhan mengambil orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, karena kita tidak pernah berinisiatif untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena kita selalu tergantung pada pribadi-pribadi tertentu. Di dalam iman, kita mestinya tidak tergantung pada pribadi tertentu, tetapi hanya kepada Tuhanlah kita menggantungkan hidup kita. Percayalah, hidup kita akan selalu diberkati. Karena dengan iman kita memiliki pengharapan, dan di dalam pengharapan ada sukacita yang Tuhan selalu janjikan dan hadirkan di dalam persiarahan hidup kita. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, benar bahwa ditinggalkan orang yang paling kita cintai, atau orang yang menjadi bagian dari tulang rusuk kita, itu menyakitkan, membuat suasana hati kita ada secercah kekosongan. Tetapi beranikah kita untuk menghapus noda dari secercah yang dihasilkan luka ditinggalkan orang yang kita cintai, diubah dengan pembaruan diri, dengan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan berbuah. Mungkin Tuhan mengambilnya karena Tuhan tahu dengan diambil kita menjadi lebih dewasa, berkembang, dan berbuah. Hiduplah dan bersaksilah bahwa hidup di dalam Tuhan kita bisa selalu menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.